Alam dunia ini sesungguhnya sangatlah menarik hati. Baik menarik hati, karena penciptaan alamnya. Ataupun menarik hati, karena penciptaan makhluk-makhluk penghuni yang ada di dalamnya. Maka tak heran jika alam dunia merupakan alam bahagia, karena di dalamnya penuh dengan canda tawa, serta senda gurau. Akan tetapi kebahagiaan serta senda gurau tersebut berbeda ceritanya jika diiringi dengan nafsu dunia, di mana orang-orang yang mempunyai nafsu dunia tersebut senantiasa menempatkan di setiap hidupnya dengan bergelimangnya harta benda, agar di dalam menjalani hidup tersebut merasa lebih menarik serta lebih bahagia. Dengan semakin tingginya keinginan untuk hidup bahagia, maka semakin banyak pula harta-harta dunia yang harus didapatkan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Yang pada akhirnya, orang-orang yang mempunyai nafsu dunia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan sarana dari penunjang kebahagiaan tersebut. Hingga semuanya menjadi lupa diri, karena keinginan-keinginannya yang sudah tidak lagi terukur, serta tanpa batas. Adapun orang yang mempunyai nafsu dunia, yang ada di hati dan pikirannya, hanyalah ingin mempunyai yang lebih, dan lebih. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekelilingnya, dan juga sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana sebuah kebenaran, serta mana pembenaran. Adapun sarana penunjang atau harta dunia tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu harta dunia yang dibuat oleh manusia, serta harta dunia yang dicipta oleh Tuhan. Adapun harta dunia yang dibuat oleh manusia, yaitu tempat tinggal, pakaian, uang, perhiasan, kendaraan, makanan, tempat hiburan, serta barang-barang lainnya yang dianggap dapat membahagiakan hidup tersebut. Sementara harta dunia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu keturunan, pasangan hidup, ladang, ternak, tanaman, sumber alam, serta hal-hal lain yang berasal dari penciptaan Tuhan. Dengan semakin bergantungnya hidup manusia kepada harta dunia, maka tak sedikit orang-orang yang mentuhankan harta-hartanya tersebut, yang pada akhirnya banyak yang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan harta dunia tersebut, selain kepada Tuhan. Akhirnya membuat keberadaan harta dunia tersebut lebih penting daripada keberadaan Tuhan Sang Pencipta alam dunia. Dengan semakin cepatnya perputaran kehidupan manusia pada saat ini, maka semakin cepat pula manusia diharuskan mendapatkan harta dunia. Karena kecepatan perputaran hidup tersebut membawa pada segala sesuatunya menjadi instan. Disadari atau tidak disadari,
diikuti atau tidak diikuti, perlahan-lahan semuanya akan terbawa pada gaya hidup sekarang ini. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, masa yang terjadi pada saat ini sudah diceritakan dari zaman dahulu kala kepada anak cucunya, bahwa suatu saat nanti akan datang suatu masa di mana masa tersebut banyak dari penduduk bumi akan mengalami kegelisahan-kegelisahan yang tak pasti. Nanti akan ada orang-orang yang tidak punya ingin punya, yang punya ingin lebih, yang lebih ingin berkuasa, yang berkuasa ingin membunuh, dan yang membunuh seakan-akan paling dekat dengan Tuhan. Di dalam ajaran Sunda Wiwitan, masa ini pun dinamakan dengan sebutan masa Hariwang Kaawang-awang, yang bermakna masa kegelisahan karena hayalan-hayalan yang tinggi. Padahal semua itu hanyalah jeratan di saat hidup di dunia tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri, inilah zaman yang penuh dengan hayalan-hayalan tinggi tersebut. Itulah sekilas gambaran zaman sebelum datangnya Sang Pencerah Kebenaran.